Ya, salah satu lapak pedagang hewan kurban menjadikan emak-emak sebagai SPG sapi bergaya ala koboi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kehadiran emak-emak SPG sapi itu pun biasa melayani pembeli dengan ramah hingga 80% sapi ludes terjual jauh-jauh hari sebelum Idul Adha. Ada yang unik di salah satu lapak pedagang hewan kurban di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran emak-emak cantik berbusana ala koboi menjadi daya tarik pembeli yang datang. Dengan bergaya ramah dan luas, emak-emak koboi ini menawarkan sapi kepada calon pembeli. Uniknya, selain kehadiran SPG koboi, ada juga layanan salon sapi dan pijat untuk menjaga kondisi hewan kurban tetap sehat dan tidak stres. Hal ini dilakukan agar sapi tetap dalam kondisi sehat dan gemuk hingga hari penyembelihan tiba. Kesulitannya ya kalau suruh mainin sapi, nahan sapi ya, nawarin ke orang kayak gitu kadang kita susah juga ya Pak. Cuman ya kalau ada yang datang, nggak jijik sama enggak, udah biasa. Hewan kurban sapi juga tetap kita harus memakai sales yang tentunya harus mereka luas, supel dalam bicara dan fleksibel sehingga pembeli itu merasa nyaman. Penjual sapi mengaku dengan adanya layanan ini ternyata bisa meningkatkan penjualan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% sapi sudah terjual sebelum Idul Adha tiba. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan pecah usai PSM Makassar ditaklukkan tamunya Persib Bandung dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Supporter menyalakan flare dan masuk ke lapangan sesuai laga hingga seluruh pemain harus dievakuasi. Ribuan supporter PSM Makassar menyalakan flare, membentangkan spanduk protes hingga memasuki lapangan usai laga PSM Makassar versus Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie, Parepare. Akibatnya suasana menjadi mencekam hingga seluruh pemain harus dievakuasi petugas. Kericuhan ini buntut dari kalahnya tuan rumah atas Persib Bandung dengan skor 1-2. Bahkan akibat banyaknya flare yang dinyalakan membuat seluruh stadion dipenuhi asap tebal. Petugas harus mengevakuasi penonton khusus wanita dan anak-anak karena menderita sesak nafas akibat menghirup asap terlalu banyak. Hingga kini belum ada keterangan dari polisi terkait kejadian ini. Ya, sementara itu euforia kemenangan supporter bobotoh pecah usai kemenangan Persib atas tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-2 di ajang Indonesia Super League. Ribuan bobotoh memenuhi sudut-sudut kota Bandung dan menyebabkan Bandung lumpuh. Ribuan bobotoh supporter pendukung Persib merayakan euforia kemenangan usai tim kesayangannya selangkah lagi menjadi juara Indonesia Super League 2025-2026 di seluruh sudut jalan kota Bandung. Terpantau di Jalan Asia Afrika, Surapati, Insinyur Haji Juanda, dan ruas jalan utama lainnya, euforia semakin menjadi jelang tengah malam. Puncak perayaan bobotoh ini berada di flyover Pasupati yang praktis tertutup di dua arah karena membludaknya bobotoh dan warga. Euforia berlanjut jelang dini hari di mana ribuan bobotoh secara bergelombang bergerak menuju pusat kota Bandung. Seru banget. Udah tahun ketiga ya kita konvoy terus. Tadi rutenya kemana aja? Rutenya kemana aja tadi? Rutenya kalau kita turun dari atas, dari Lembang kebetulan, dari Cihampelas langsung ke sini. Kepastian Persib keluar sebagai juara usai Julio Cesar menjebol gawang PSM Makassar pada injury time babak kedua. Sehingga Persib menyisakan laga terakhir dan siap menjamu Persijap Jepara pekan depan. Persib unggul 2 poin atas Borneo FC yang ditahan imbang Persijap Jepara. Persib hanya butuh hasil imbang karena telah unggul atas Borneo FC. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Halo pemirsa, selamat siang. Saya Syafaati Suryo, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kemacetan panjang kembali terjadi usai libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan akhir pekan di sejumlah ruas jalan Jakarta. Kemacetan terjadi pada pagi tadi lantaran ribuan warga sudah mulai kembali ke aktivitas normal. Ribuan kendaraan baik roda 2 maupun 4 terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Bahkan kendaraan hanya bisa melaju 10 hingga 20 km per jam dan tak jarang terhenti. Warga berbondong-bondong menuju pusat perkantoran di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat untuk kembali beraktivitas usai libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan akhir pekan. Ruas jalan ini merupakan salah satu titik rawan kepadatan saat jam sibuk pagi dan sore hari. Selain Jalan Basuki Rahmat, kepadatan juga terjadi di ruas Jalan Raya Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya, arus lalu lintas di ibu kota sempat lengang ditinggal berlibur ke luar kota. Pemirsa, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus anjlok menembus 17.600, namun Presiden Prabowo Subianto mengaku tetap yakin ekonomi Indonesia aman terkendali. Prabowo menyebut dolar tak berpengaruh karena warga di desa tidak transaksi pakai dolar. Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam kunjungan ke Nganjuk, Jawa Timur akhir pekan kemarin, Prabowo menyebut berapapun nilai dolar tidak berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, terutama warga di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tidak perlu khawatir. Sama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Akhir pekan kemarin, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika kembali mencetak rekor terburuk sepanjang masa, menembus 17.600 per dolar Amerika. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, meski warga tak bertransaksi pakai dolar sehari-hari, tapi nyatanya rupiah yang loyo terhadap dolar berdampak besar bagi ekonomi warga hingga pedesaan. Di Jember, Jawa Timur, perajin susu kedelai terancam gulung tikar karena harga kedelai impor yang melambung tinggi. Nilai tukar rupiah makin loyo terhadap dolar Amerika berdampak langsung terhadap dapur masyarakat, terutama bagi perajin tahu, tempe, susu kedelai yang pusing soal harga bahan baku kedelai impor yang terus naik. Di Jember, Jawa Timur, beberapa perajin susu kedelai terancam gulung tikar karena harga kedelai tinggi. Dari biasanya Rp10.000 per kilogram, kini Rp12.000 per kilogram. Bagi Wiwi, perajin susu kedelai di kawasan Kebon Agung, Jember, opsi menaikkan harga jual susu kedelai bukan pilihan karena bisa ditinggal pelanggan. Sangat berdampak untuk sari kedelai, sangat berdampak karena memang harga kedelai naik melambung ya, naiknya agak signifikan, agak lumayan. Terus kemasan juga, kemasan plastik sekarang melambung juga harganya. Sebelumnya, produsen tahu dan tempe juga mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor. Beberapa perajin tahu tempe telah memperkecil ukuran dan menaikkan harga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda ingin punya barang mewah tapi dengan harga miring? Ikut saja lelang barang rampasan Kejaksaan Agung yang dimulai hari ini. Ada Berliana Mileni di acara lelang kebagusan Jakarta Selatan. Berliana, apa saja barang mewah yang dilelang di sana?
Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Hari ini memang diselenggarakan hari pertama acara BPA Fair atau pameran untuk barang-barang sitaan yang dari berbagai perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lalu apa saja yang ada di pameran ini? Seperti di belakang saya ini ada mobil McLaren yang memang ditaksir dengan nilai limit mencapai 2,6 miliar rupiah. Kemudian juga tidak hanya mobil saja, ada beberapa motor dan juga misalnya patung-patung yang memang tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Pemulihan Aset Bapak Kuntadin ini menyampaikan ada barang sitaan Harley Davidson yang didapatkan dari perkara TPPU yang menjerat Indra Kents. Kemudian ada juga patung-patung ataupun berbagai kesenian-kesenian lainnya yang memang ini adalah barang rampasan yang ditaksir paling murah, sedangkan untuk yang paling mahal ini adalah barang sitaan berupa crude oil ataupun minyak mentah yang memang ditaksir dengan nilai limit mencapai 800 miliar rupiah. Kemudian Syafa dan juga pemirsa, ada pun berbagai barang-barang kesenian lainnya yang ditampilkan di pameran hari ini seperti ada lukisan, kemudian juga alat-alat musik, gitar ataupun piano. Kemudian seperti apa nantinya untuk mekanisme dari aset ataupun lelang ini, masyarakat ini terbuka secara umum, masyarakat bisa langsung datang ke acara BPA Fair di Gedung Badan Pemulihan Aset Jakarta Selatan. Kemudian nanti juga di sini akan dipandu oleh petugas yang ada untuk melakukan proses registrasi, administrasi melalui website lelang.go.id dan juga melihat katalog di bpafair.com. Lalu apa tujuan dari diselenggarakan acara BPA Fair ini? Pastinya untuk memunculkan nilai transparansi kepada masyarakat yang masih bertanya-tanya kemana hasil atau barang-barang rampasan dari berbagai perkara yang ditangani di Indonesia, dan kemudian juga masyarakat bisa secara umum ikut serta dan juga memiliki barang-barang yang menjadi rampasan negara di Indonesia. Kemudian tidak perlu khawatir pemirsa, seluruh barang-barang yang ada di pameran ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak akan terjadi masalah di kemudian hari karena sudah terputus secara kepemilikan secara penuh oleh pemilik yang sebelumnya. Kemudian ini akan terus diselenggarakan hingga tanggal 21 Mei mendatang. Pemirsa yang tertarik ini bisa langsung datang ataupun mengunjungi websitenya di bpafair.com ataupun di lelang.go.id terlebih dahulu. Sementara demikian kembali ke Anda, Syafa. Ya, terima kasih Berliana Mileni atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kementerian Agama menetapkan Idul Adha tahun ini jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Keputusan diambil dalam sidang isbat setelah pemerintah memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal dari seluruh Indonesia. Pemantauan hilal digelar di 88 titik di seluruh Indonesia, mulai Aceh hingga Papua. Titik pantauan berada di observatorium, pantai, rooftop gedung, dan menara pemantauan. Saat rukyat dilakukan, posisi hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit. Sementara itu berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak terjadi pada 17 Mei 2026. Terjadi pada hari Ahad hari ini 17 Mei pukul adalah tinggi hilal